Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi ini, Selasa 10 Juni 2025, kami akan sapa Anda dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustadzah Hajah Maisyarah SPD yang akan menghadirkan pembahasan spesial pagi hari ini saudara. Bila hati lelah, masih adakah Allah di hatimu? Kami nanti selanjutnya juga akan mengundang Anda untuk berinteraksi langsung bersama beliau. Silakan di line telepon kami 495850. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda ya. Di WhatsApp kami 081555600915. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda di YouTube kami saudara RRI Malang Official. Anda tinggal sematkan ya komentar Anda pada kolom komentar di YouTube kami RRI Malang Official. Insya Allah Ustadzah Hajah Maisyarah SPD sudah tersambung bersama kami di line telepon. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadzah Maisyarah, semangat Allah pagi. penuh energi Amin. setelah subuh Amin ya rabbal pagi alamin. hari. Sehat gak Ustadzah Maisyarah pagi hari ini? Insya Allah, alhamdulillah. Amin. Baik, siap Ustadzah. Pembahasan kita tentang bila hati lelah, masih adakah Allah di hatimu? Saya persilakan Ustadzah Maisyarah, tafadhol. Ya, terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sungguh nikmat yang luar biasa, tak terkira besarnya ini yang kita dapati sampai dengan pagi hari. Alhamdulillah di 10 Juni 2025 bertepatan dengan insya Allah nih 14 Zulhijjah 1446 ini. Semoga nikmat yang tak terbilang ini terutama nikmat iman, indahnya berislam, dan semoga masing-masing semuanya juga merasa dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masih terus beraktivitas melanjutkan kegiatan kita selaku khalifah fil ard sebagai bekal ibadah kita untuk menuju akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kebodohan menuju jalan yang terang kebenaran, yaitu dinul Islam. Dan insya Allah yang kita terus berusaha istiqomah menjalankan syariatnya dan sunnah rasulnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri ya, dari kesekian yang kita lakukan dari waktu ke waktu, hari ke demi hari, bulan demi bulan, sampai tahun pun akan juga berganti nanti bulan depan tahun baru Hijriah. Maka juga ada pernik-mernik segala sesuatu
yang kita lalui. Dan mungkin itu juga kita terasa ada lelah, ya. Nah, lelah ini adalah juga manusiawi karena kita memang sifatnya lemah. Apalagi Allah juga mengatakan bahwa innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini sudah sekaken ngersolo, suka terburu-buru, tergesa-gesa. Namun untuk kesekian kalinya senyampang saudara-saudara kita juga yang sudah usai melakukan wukuf dan juga sudah melempar jumrah dan insya Allah juga sudah selesai tawaf ifadahnya, maka kaitannya dengan kita-kita ini yang di tanah air ini, perasaan-perasaan lelah itu pun sering menjangkit pada diri kita. Tetapi bagaimanapun juga Allah yang maha hak, Allah yang meliputi segala sesuatu, Allah yang mengatur segala kehidupan kita, pada hakikatnya tidak akan pernah lelah, tidak bosan, tidak pernah ngantuk, dan itulah tempat kita bergantung, tempat kita bermohon. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Qaf 16 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami benar-benar menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan inilah para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa jelas Allah itu senantiasa dekat. Bahkan ketika merasa jauh pun sebenarnya Allah itu dekat dengan kita. Jadi jangan sampai kita semakin jauh karena lelah, letih batin, bahkan naudzubillah sampai ada kemunduran iman, ya. Tetapi Allah senantiasa meliputi segala sesuatu. Nah, dan itulah Allah tetap terbuka untuk supaya ini kita kembali dan hanya mengadu kepadanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Bagimulah ya Allah segala puji, Engkaulah tempat meminta dan kepadamu aku mengadu. Tiada daya dan kekuatan kecuali Engkau yang maha agung. Ya. Tapi para pendengar sekalian dan Mbak Risa yang berbahagia, sesungguhnya lah lelahnya hati itu juga adalah ujian dan rahmat. Akhasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja kalau mereka mengatakan kami telah beriman? Nah, ya mana buktinya? Nah, maka sedangkan mereka tidak akan diuji, kata Allah di surat Al-Ankabut 2. Jadi ini tidak lain adalah bentuk keimanan. Ujian maksud saya, bentuk ujian keimanan seberapa dia masihkah senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, di dalam lelahnya, atau pengaduannya kepada siapa, ya. Karena itulah lelahnya hati yang dalam bentuk ujian keimanan itu, sehingga untuk menghapus dosa kalau kemudian dia kembali kepada Allah, beristighfar, minta ampun. Ya. Dengan demikian, maka
akan terasa kenikmatan-kenikmatan itu, kenikmatan iman akan semakin dekat dengan takarub kita kepadanya, kedekatan kita dengan Allah dalam zikir-zikir kita, dalam tasbih kita, dalam takbir kita dan tahmid kita yang tidak hanya terkumandangkan selama 4 hari kemarin ini. Saatmu 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik kemarin. Nah inilah juga kelelahan di dalam menjalani kehidupan ini, tetapi tidak lain yang kita sebut, yang kita puja, yang kita mintai tempat mengadu, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati lelah tapi masih merindukan Allah. Berarti inilah yang harus tetap kita jaga. Allah senantiasa bersemayam di dalam kolbu kita yang akan menghadirkan ketenangan, ketentraman. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi itu dari Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika ia menyebutku dalam dirinya, aku akan menyebutnya dalam diriku. Jika ia menyebutku di dalam tengah sekumpulan orang, aku akan menyebutnya di tengah makhluk yang lebih baik dari kumpulan itu. Jika ia mendekat kepadaku 1 jengkal, aku mendekat kepadanya 1 hasta. Jika ia mendekat kepadaku 1 hasta, aku mendekatinya 1 depah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Nah, ini adalah muttafaqun alaih, ya, yaitu riwayat Bukhari Muslim. Karena adalah hadis qudsi yang sahih. Karena itulah sebagaimana yang terakhir tadi, bahwa wa in atani yamsi ataituhu haruwalah. Jadi kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang dengan berlari. Masya Allah. Maka kita sadari bahasanya dalam kelelahan kita memikirkan apa yang ada di hadapan kita, banyaknya musibah fenomena alam, banyaknya juga perubahan-perubahan ekonomi ataupun tingkah laku masing-masing di dalam keluarga kita, itu kan tidak bisa dipungkiri terlintas ya Mbak Risa, saudaraku semuanya, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Kenapa ya kok begini? Ya janganlah sampai aku jauh dari Allah, ya Allah. Engkaulah tempat pelindung kami. Ya. Nah ini bahwa pertanda tanda kecintaan Allah masih ada di hati kita. Jangan sampai hati itu mati karena kemudian kelelahan yang tak terperi, tapi tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merindukan pertolongan Allah, minta perlindungan atau pertolongan yang lain, ya maka hilanglah. Sudah tidak ada lagi Allah di hatinya. Semakin jauh, jauh dan jauh. Summa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pendengar sekalian yang berbahagia, dalam menghadapi kesedihan besar berdoa seperti ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi torfata aini wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah,
Aku mengharapkan rahmat-Mu. Oleh karena itu janganlah Engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan dan rahmat-Mu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Nah, ini bisa kita fahami bahwa Rasulullah SAW pun sebagai manusia biasa hatinya bisa lelah. Tetapi beliau mengadunya kepada siapa? Ya Allah satu-satunya tempat kembali, tempat memberikan segala solusi. Ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, apalagi di bulan Mei Juni ini kaitannya dengan kehidupan pendidikan, ya, yang putra putrinya apalagi yang lebih dari satu, yang harus menyelesaikan ujian, kemudian yang kelas 9 pun usai, dan yang kelas 12 pun usai, yang harus kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah ini kadang membuat hati lelah. Tapi kalau seorang hamba itu, ya jelas-jelas tahu bahwa semuanya ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala kesulitan, kerutan, dan yang membuat lelahnya pikiran ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, dengan istighfar, yaitu akan mengurangi beban dan Allah akan memberikan solusi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Itu di surat Ar-Ra'd ayat 28. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ya, jadi inilah tips untuk mengatasi, menutupi kelelahan-kelelahan tadi, ya. Selain tadi juga doa yang pernah Rasulullah panjatkan, ini juga ada ini, Allahumma aslih li dini ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya lati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadata li fi kulli khairin waj'alil mauta rohatali min kulli syarri. Ya Allah, perbaikilah dinku, agamaku, yang merupakan pemelihara urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya kehidupanku, dan perbaikilah ya Allah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini bagiku untuk menambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian untuk menyelamatkanku dari segala keburukan. Atau ada yang pendek, ini bisa kita baca kapanpun. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kekayaan jiwa. Ya, inilah yang pendek, yang paling pendek yang bisa kita pakai, ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah di antara kelelahan-kelelahan itu,
harus kita tetap bisa memilih atau berkawan dengan orang yang soleh. Jangan dengan orang yang jauh dari Allah. Nanti malah kita ikut pemikiran mereka, mindset mereka terseret jauh. Ya, harus itu. Dan itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Ya, jangan pada orang-orang yang salah. Ya, para pendengar sekalian, sekali lagi segala kelelahan itu adalah termasuk juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian merasa terhinakan, merasa menjadi buruk. Pokoknya Allah itu senantiasa la tukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janjinya. Kan sering kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wis pokoknya jangan merasa lemah, jangan bersedih hati. Kamu itu loh padahal yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah ini kan sportnya dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Imran 139 itu. Selama kita punya iman dan Allah telah tadi bersemayam dalam kalbu kita, maka kata Allah inilah yang akan terus memberi pertolongan kepada kita. Jangan sampai hilang dari kalbu kita ini. Harus terus terisi, ya, kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah telah firmankan tadi, bahkan aku lebih dekat dari urat lehermu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, maka hanya orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan kejahatan yang diramu apik sekali oleh setan itulah yang kemudian terbawa arus, yang kemudian perlahan-lahan Allah yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, dan dia sendirilah yang mengusir kehadiran Allah dalam dirinya, karena dia mengganti dengan ilah-ilah yang lain yang menurutnya instan yang akan bisa menolongnya, padahal sebenarnya itu akan merusak dirinya sendiri. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, kita betul-betul yakini, takumi tadi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, wala tahinu wala tahzanu. Pokoknya jangan lemah, jangan mudah putus asa, jangan bersedih hati. Kita ini adalah yang paling tinggi derajatnya. Kalau malaikat itu punya akal dan punya ruh, dan manusia ini juga punya akal tetapi punya hawa nafsu, kalau bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa menata dirinya, maka kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat itu. Sebaliknya, manusia punya nafsu, hewan juga punya nafsu, tetapi kalau manusia ini hawa nafsunya lebih besar daripada akal yang diberikan oleh Allah, bahkan membunuh akal sehatnya, maka dia termasuk ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti hewan ternak. Bal hum adol, bahkan lebih hina daripada itu. Subhanallah min dzalik. Ya. Paling akhir, karena Allah lebih dekat daripada apa yang mungkin kita bayangkan. Kalau toh merasa lelah,
segeralah datang mendekat kepada Allah. Ambil air wudhu, jangan menjauh. Sambil berucap, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan apa yang kami tidak kuat memikulnya. Maka maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah. Ya, padahal Engkau ini sangat dekat. Kami salah khilaf, ya, terbesit akan minta kepada yang lain padahal Engkau yang memiliki segala sesuatu. Fa insya Allah, maka harus tetap kita pelihara keimanan ini. Jangan sampai karena ujian yang berupa kelelahan itu menjadikan kita jauh. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah terus kami masih dalam jalur agamamu yang lurus. Begitu Mbak Risa. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini diingatkan kembali oleh Ustadzah bahwasanya kita ini sebenarnya manusia biasa ya Ustadzah, merasa lelah itu wajar ya Ustadzah. Yo, kesel aku ngerasa. Nah. Hanya saja cara kembalinya yang harus sedikit dipaksa begitu ya Ustadzah ya. Kembali kepada Allah begitu. Kami undang Anda selanjutnya saudara untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadzah Maisyarah. Silakan di line telepon kami 495850. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda di WhatsApp kami 081555600915. Ustadzah sudah ada Pak Rafiq ini mau bertanya di luar tema. Assalamualaikum. Baca Al-Quran surat Sajadah ada tanda tasbih. Oh mungkin ayat-ayat Sajadah begitu ya. Ada tanda tasbih, dibaca berapa kali tasbihnya? Matur nuwun. Oh ya, itu kan ada baik di Al-Quran maupun biasanya di belakang itu bahwa kalau ada ayat sajadah insya Allah sejumlah 15 kali itu ya ayat sajadah ya. Kita baca sajadah wajhiyya lillahi khalaqahu wa sawwarahu ya itu dan terusnya sampai selesai. Nah, itu kalau di Al-Qur'annya ada ya langsung dibuka, sebenarnya lebih baik diikuti dengan bersujud. Ya makanya namanya ayat sajadah itu diharapkan begitu. Tapi biasanya orang-orang ini kalau bertadarus bersama diganti dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah padahal itu yang banyak dilakukan orang-orang. Kan lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan itu bahwa diikuti dengan bersujud kemudian membaca sajadah wajhiyya lillahi itu. Ya ada doanya di dalam Al-Qur'an itu ada Pak Rafiq. Ya, seperti itu. Karena kenapa kok dengan bersujud? Di surat Al-Isra yang terakhir itu setan akan marah. Gergetan manusia ini. Ada ayat sajadah begitu saja kok sujud. Padahal saya ini dulu disuruh sujud pada Adam sampai sekarang tidak mau, sampai saya dikutuk. Ya itu, jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, ada perintah, ada surat ayat sajadah, kita bersujud. Itu membuat setan pegel, marah. Jailah. Seperti itu. Ya. Di line telepon ini sudah ramai yang bergabung, saya coba terima dulu Pak Permadi. Assalamualaikum Pak Permadi. Halo, Assalamualaikum Pak Permadi. Baik, nanti kami akan coba terima di device lain ya untuk Pak Permadi ya, bisa dicoba kembali di 495850. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Ibu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu tentang masalah yang masih sangat sedang Idul Kurban di sini, walaupun sekarang sudah lewat hari tasyrik di sini Bu ya. Kalau saya membaca sejarah kan seperti itu pengorbanan di sini ya. Pengorbanan itu kan pengorbanan demi untuk cinta kepada Allah banyak sekali kan. Rintangan godaannya banyak sih. Tapi beda pengorbanan demi hendak nafsu itu kan. Tadi berbicara kan sama nafsu.
Kalau memiliki nafsu saya kira tidak banyak pertimbangan kan. Ini yang saya rasakan, Bu. Nah, bagaimana supaya ikhlas dan cinta, pengorbanan terhadap cinta kepada Allah seperti halnya cinta terhadap seseorang. Itu yang pertama. Satu lagi nih. Lalu masalah saya membaca kisah Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar begitu ditinggalkan dengan suami dalam keadaan kekeringan, dia mengurus anak. Nah, makanya di sininya baru begitulah perjuangan seorang ibu terhadap anak. Begitu kikinya, begitu sayang terhadap anak. Yang ketika sudah dewasa, bahkan diperintah Allah harus sembelih. Itu adalah ujian kan. Nah, seperti itu bagaimana menurut Ibu. Tapi kalau kita membaca sejarah Nabi Siti Hajar kayaknya panjang, Bu. Ini sesingkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita maka terima. itulah yang Baik Ustazah, sebelum menjawab Pak Irwan, Oh, kita terima dulu Pak Daman Huring ya Ustazah, yang Iya. sudah tersambung melalui panggilan WhatsApp. Pak Daman Huring, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Daman Huring. Mbak Reza, suaranya bisa terpantau, Mbak? Oh, terpantau Pak Daman Huring, monggo silakan Pak. Iya. Ustazah Maisaro, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Sekarang warahmatullahi ini kan banyak wabarakatuh. kelelahan ya Ustazah ya. Kelelahan di ekonomi, kelelahan di segala macam ya. Sekarang ini kan tekanan global ini sangat terdampak PHK macam-macam. Ya gimana menurut Ustazah, kan ini korban kebijakan yang salah gitu loh. Gimana menurut pandangan Ustazah tadi supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, apa ya itu tadi membaca istighfar macam-macam. Gimana yang paling utama ini tekanan ekonomi kan banyak terdampak ya, kemarin kasus di daerah Tangerang kalau tidak salah, suami sampai membunuh istrinya karena tekanan ekonomi. Gimana kalau salah kebijakan di bidang kebijakan menurut pandangan Ustazah Maisaro? Saya itu Mbak Risa, J Pak. semoga tetap sehat. Amin, amin. Seluruh RRI semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daman Huri yang sudah bergabung di line WhatsApp call. Monggo silakan Ustazah untuk Ya. jawabannya. Jadi itu tadi salah satu ayat yang Pak Irwan, untuk Pak Irwan ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan beriman ya, ayakulu amana, katanya sudah beriman, wahum la yuftanun, apakah kamu tidak akan diuji? Ya, tentu saja. Nah, ujian ini adalah berupa kecintaan sebagaimana seberapa besar kecintaannya kepada Allah ataukah yang dititipkan kepadanya berupa harta, anak dan sebagainya. Dan itulah contoh yang terbesar seperti yang kami sampaikan pekan lalu ya, bahwa bagaimanapun juga adalah yang di nomor satu kan adalah kalau itu Allah yang meminta ya kemudian kita sampaikan, dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sampai kemudian bertahun-tahun pengen punya putra, tapi karena memang pernah terbesit sebelum punya anak dulu ya. Kalau ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh Allah meminta, walaupun itu anakku maka aku berikan, karena pernah terucap itu, sehingga di saat diberikan anak maka diuji, ternyata lulus. Nah, demikian juga Ibunda Hajar ya, yang dengan bersusah payah ditinggal suami dan sebagainya sampai kemudian begitu menjadikan simbol sebagai salah satu rukun haji adalah sa'i dengan berlari-lari itu. Tetapi kemudian perjuangannya pun adalah anaknya tadi diminta. Nah, inilah contoh tiga hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah, ibu dan anak, yang memang totalitas pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah tetap ridho, tetap ikhlas, sang anak pun yang masih awal dari Islam, masa puber ini, tetapi sudah punya keyakinan bahwa kalau Allah yang minta silahkan. Demikian juga ibu dia ditinggalkan dan kemudian anaknya akan diminta, tetap ridho ikhlas. Maka itulah balasannya.
tidak lain adalah keridhaan Allah dan mendapati surga. Nah, inilah pelajaran bagi kita semua. Kalau kita ini totalitas termasuk kaitannya dengan hati kita lelah ini, tetapi kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah segala pengorbanan tidak akan sia-sia. Fa inna ma'al maksud saya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun segala kebaikan, pengorbanan, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dan balasan Allah tidak lebih buruk, senantiasa lebih baik. Dan yang paling tinggi balasannya adalah rahmat, ampunan, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak Irwan, ya maka jangan berkecil hati, segala pengorbanan apapun yang panjenengan berikan, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Siap. Sebelum menjawab Pak Damanhuri, Ustazah, kita tahan sejenak. Ini di line telepon sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Pak Hasim, betul? Ya. Monggo silakan Pak Hasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang hafal Quran, kalau baca Quran kan, kalau enggak punya wudu bisa kan? Kalau orang yang hafal Quran. Kalau yang perempuan tidak asal, bagaimana kalau misalnya orang perempuan hafal Al-Quran? Kalau enggak punya wudu kan bisa. Kalau sedang asal, apakah boleh baca Quran? Walaupun enggak bukan Quran, apakah boleh Ustaz? Dan bertukar ada penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Hasim. Mohon diulang pertanyaannya Pak Hasim, kami kurang bisa menerima pertanyaannya dengan jelas. Monggo Pak Hasim. Ya, kalau orang perempuan hafal Al-Quran, kalau enggak punya wudu kan bisa baca kan, enggak bukan Al-Quran. Murojaah nggih. Iya, murojaah. Yang kalau sedang asal bagaimana? Apakah boleh, apakah enggak? Oh, baik, siap. Matur nuwun Pak Hasim. Ya. Baik. Kita ada punya, terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Hasim. Diulangi Bu, kalau nggak punya wudu kan masih bisa murojaah ya Ustazah. Bagaimana dengan kondisi haid begitu Ustazah kalau perempuan? Sebelum menjawab Pak Hasim ya Ustazah, ini sudah saya recap untuk pertanyaan-pertanyaannya Ustazah. Ini di line telepon kembali ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, bagaimana kabarnya Pak Rahman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo dengan Ustazah Maisyarah Pak Rahman. Tadi saja nunggu Mbak bisa ngangkat ini. Anjing, ini ramai sekali pagi hari ini. Pak Permadi juga coba telepon lagi. Monggo silakan Pak Permadi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, saya itu sangat suka sekali dengan membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya. Sampai-sampai saya mengatakan Alhamdulillah, aku oleh Allah diberi kecerdasan untuk bisa membaca Al-Quran, bagaikan hiburan saya untuk bila saya merasa kesusahan. Saya kadang-kadang mengatakan demikian itu karena ya, satu, suka dengan baca Al-Quran. Dua, saya anggap untuk menjadi hiburan saya jikalau saya mengalami kesusahan. Itu apakah dosa, Ustazah? Sekaligus saya suka dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu juga dapat menjadi hiburan saya jikalau saya mengalami kesusahan. Saya sangat berhati-hati sekali dengan masalah ini karena itu tadi, sekali lagi saya senang membaca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, sekaligus saya anggap untuk menjadi hiburan saya bila saya mengalami kesusahan. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah, saya mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon WhatsApp ini saya terima dulu nggak Ustazah Pak Permadi yang sudah bergabung bersama kita untuk panggilan WhatsApp di 081 55600 915. Bisa dicoba kembali Pak Permadi. Baik, saya terima dulu untuk pertanyaannya tadi sudah kami
Catat begitu Ustazah. Assalamualaikum Pak Permadi. Waalaikumsalam, Mbak Rizka. Monggo silakan Pak, singkat dengan Ustazah Masyarah. Saya pulang dari Tulungagung, Mbak Rizka. Masya Allah, Mau nanya, apa itu urusan RR itu memang ada kaitan sama Pro 1 ya, Mbak? Acara RR itu ya? Iya, ruang rindu ya. Oh baik, siap Pak Permadi. Mohon maaf nanti akan kami terima off air ya Pak ya untuk pertanyaan di luar pembahasan kita pagi hari ini Pak Permadi ngapunten. Ustazah 3 dari Pak Damanhuri tadi, kemudian Pak Hashim dan Pak Rohman Ustazah. Yes. Baik Pak Damanhuri ya. Apapun kebijakan-kebijakan manusia ya itu kalau toh mempengaruhi dari kehidupan kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang paling penting adalah karena Allah yang Maha mengatur segala sesuatunya, kalau sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh tak satu pun yang akan bisa menghalanginya. Nah, karena itulah termasuk misalnya ada tekanan ekonomi, tekanan apa saja, kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, tapi dengan keyakinan penuh, dengan kesabaran tadi. Nah, itu kan ujian tadi, ya. Maka kalau kemudian sampai ada terjadi penganiayaan dan sebagainya, maka ya gagal dia, ya. Berarti hawa nafsunya adalah mengalahkan akal sehatnya. Jadi siapapun ya akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, dan itu sudah menjadi nasnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapa yang mengaku beriman pasti diuji. Nah, kaitannya dengan tekanan-tekanan apapun yang terjadi pada diri kita, maka bersegeralah wasari'u ila maghfirah. Bersegera mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Rohman sekaligus ini, bahwa apalagi menjadi hiburan itu ada hatinya menjadi tentram karena sudah alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah, karena sudah senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allahnya dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah menjadi senang, menjadi lebih cinta, dan menjadi ringan beban hidup ini. Dan itulah hiburan panjenengan itu namanya tadi di dalam Al-Qur'an tatmainul qulub, ya, hati tentram, senang, dan itu terus jangan lakukan Pak, karena itu memang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bisa membaca Al-Qur'an, kemudian mencintainya, menyenanginya sehingga hati menjadi tentram. Sangat boleh, dan itu memang malah diperintahkan. Sudah langsung terjawab dari Pak Rohman dan Pak Damanhuri. Pak Hashim, ya, ada kaitannya memang ini apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk membaca Al-Qur'an ini ya sebaiknya adalah dalam keadaan bersuci. Tetapi ya nilainya istilahnya kalau tanpa wudu, karena ini hafal murojaah, ya tetap mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kalau itu misalnya dalam keadaan haid, kan tidak, kan memang sudah hafal, lidah dan lisan kita, hati kita ini sudah hafal. Insya Allah ya diperbolehkan dalam artian karena memang hafal ya ayat-ayat Allah. Kita misalnya melakukan segala sesuatu, menstruasi atau tidak, mesti mengambilkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau akan tidur, bangun tidur, membaca ayat kursi. Ya. Jadi menurut hemat kami bahwa itu termasukkan juga hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut saja Pak. Ya, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena hafal. Tidak tergolong yang karena ini haid ya, tidak boleh murojaah, dosa. Ya, nah ini malah kan nanti digunakan setan hati ini kalau kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan murojaah ini kan malah hati menjadi penuh dengan ayat-ayat Allah, menjadi
tentram. Boleh Pak? Siap Monggo. Ustazah. Alhamdulillah Habis kita sudah di penghujung acara Ustazah, sampun rampung pertanyaan-pertanyaan yang Nggih, bergabung Ustazah. alhamdulillah. Ya, semoga Pak Permati nanti lain kali bisa gabung Nggih. lagi dengan yang. Terima kasih Mbak Risa yang menemani. Semoga panjenengan juga tidak lelah hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetapi kemudian kelelahan apapun ya melayani para pecinta ataupun juga kadang ini nih tentang media elektronik ini yang mungkin error dan sebagainya. Nggih. Tapi itu adalah sangat kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, sekali lagi solusi Allah lebih banyak ya daripada permasalahan. Satu permasalahan, many solution. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kuncinya harus sabar menanti. Ya, pasti akan datang kepada diri kita segala pertolongan dan bantuan dari Allah. Pokoknya tidak boleh lepas Allah itu dari hati kita. Ngapunten sangat segala kelemahan dan kekurangan kami. Ya, kalau ada yang kurang benar itu adalah kesalahan saya. Tapi kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap tertuntun di jalannya. Terima kasih untuk semuanya Mbak Risa. Siap Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD.